Semangat pagi! Seperti biasa, saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan. Kemarin sore ketika matahari sudah tidak terlalu terik, saya pun mempersiapkan diri membawa perlengkapan peralatan yang saya perlukan. Saya mulai menanam tanaman yang saya beli kemarin. Jadi saya ambil cangkul kecil yang ada di rumah dan juga perlengkapan lainnya. Saya airi dulu karena tanahnya begitu kering dan keras sementara musim agak panas cuacanya. Jadi saya airi dulu dengan air dan saya mulai mempersiapkan tempat di mana saya akan menanam tanaman ini. Jadi polybag yang masih terbungkus saya keluarkan dari plastiknya, saya pun mulai menanam. Proses penanaman aman saja, lalu karena saya sudah selesai, saya pun pergi membersihkan diri di kamar mandi, saya mandi, saya sudah merasa segar, saya keluar tapi tiba-tiba saya rasakan ada rasa gatal sedikit seperti digigit nyamuk di daerah lengan atas dari tangan kanan saya. Waktu saya perhatikan di depan cermin ternyata itu bukan sekedar gigitan nyamuk. Sepertinya agak berbeda bentuknya. Karena bentuknya itu seperti ada banyak benjolan-benjolan kecil. Dan juga ada yang agak lebar sekitar 2 cm, setengah cm. Pokoknya dia numpuk di sekitar lengan atas saya ini bagian dalam. Gatalnya masih bisa saya tahan. Lalu puji Tuhan, Tuhan ingatkan, Nes kan kau masih punya minyak kutus-kutus. Bukan promosi ya, karena memang minyak itu yang ada di rumah. Kalau di Bandung biasanya kayak pakai minyak tawon. Saya pun pergi mencari di mana saya meletakkan minyak kutus-kutus ini. Saya dapatkan botolnya, saya kocok dulu, lalu saya balur di sekitar daerah yang gatal. Cukup lebar dia dari arah ketiak dalam sini sampai nyaris ke siku. Jadi dia cukup banyak melebar dan warnanya merah-merah pink gitu ya. Mirip dengan kaligata. Saya juga termasuk yang biasa kena kaligata kalau sangat dingin. Tapi ini berbeda. Kalau kaligata itu kan semakin saya garuk, maka bengkaknya atau benjolannya itu akan melebar, semakin meluas. Tapi kalau yang ini enggak. Jadi saya pikir apakah ketika saya menanam bunga melati itu mungkin ada banyak semut saya perhatikan di sana. Apakah ada semut yang menggigit daerah tangan saya ataupun mungkin serangga lain. Saya juga tidak dapat menemukan buktinya sumber dari mana, tapi yang pasti rasa gatal itu cukup mengganggu. Tapi ketika saya balurkan dengan minyak kutus-kutus itu, dalam waktu singkat, sekitar setengah jam, saya sudah mulai merasakan rasa gatalnya itu berkurang dan benjolannya itu yang tadi bengkaknya agak besar mulai dia turun semakin tipis. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana masih ada minyak herbal di rumah saya. Saya pun menganjurkan kepada kita semua, ada pentingnya baik kita menyediakan minyak herbal di rumah untuk situasi-situasi ringan seperti ini. Bisa jadi mungkin minyak kutus-kutus, minyak tawon, ataupun minyak herbal lainnya yang kita miliki. Saya pun jadi teringat dulu waktu saya masih kecil, masih SD, suka panjat pohon dan lari-lari di hutan. Kalau ada gatal-gatal di tangan, dulu sering kali gatal di tangan karena main-main dengan rumput-rumput liar. Jadi dulu biasanya kalau ada gatal timbul di tangan, kami disarankan dulu orang-orang di kampung panaskan di api. Jadi biasanya saya panaskan di api kompor. Tapi kalau karena lokasinya ada di lengan atas, tidak mungkin saya taruh tangan saya di atas kompor. Tapi puji Tuhan sekarang sudah lebih baik. Inilah hal yang saya syukuri. Mari kita sama-sama terus bersyukur. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 29 Juli dengan judul Yang Berani di Antara Milik Kesayangan Allah dengan ayat inti yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Penjelasannya, besarlah pekerjaan Tuhan. Manusia sedang memilih berpihak kemana. Bahkan orang-orang yang disangka kafir akan memilih di pihak Kristus. Sedangkan orang-orang yang melukai perasaan seperti murid-murid akan pergi dan tidak berjalan lagi dengan dia. Apakah dampaknya terhadap orang-orang saleh dengan adanya usaha manusia
untuk membatalkan hukum Allah? Apakah mereka akan takut karena celaan dunia atas hukum suci Allah? Apakah orang-orang yang percaya yang benar dalam beginilah firman Tuhan akan menjadi bimbang dan malu karena seluruh dunia tampak menghina hukumnya yang adil itu? Akan terbawa aruskah mereka oleh kejahatan yang merajalela? Tidak. Bagi orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah hendak berbakti kepadanya, hukum Allah menjadi lebih indah apabila ditunjukkan kontras antara penurut dan pelanggar. Sebanding dengan sebagaimana sifat-sifat iblis diperkembang dalam orang-orang yang menghina dan melanggar hukum Allah. Bagi pengikut yang setia, hukum suci itu akan menjadi lebih mahal dan berharga. Ia akan menyatakan, mereka telah merombak Tauratmu, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Orang-orang itu adalah yang telah setia menjadi penatalayan anugerah Allah, yang kasihnya akan hukum-hukum Allah bertumbuh dengan penghinaan yang akan ditaruh atas mereka oleh semua orang sekeliling mereka. Orang-orang jahat dan gereja selaras dalam kebencian ini terhadap hukum Allah dan kemudian krisis datang. Tetapi ketika mereka bersungut-sungut dan mengeluh dan tuduhan palsu, serta melakukan pekerjaan iblis dengan sangat rajin, suatu golongan lain dibawa ke pemandangan kami. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari ketika kita sudah diamarkan, kita diperingatkan kembali oleh firman Tuhan dalam renungan pagi kita. Akan ada saatnya ketika pencobaan yang begitu sulit akan kita hadapi, terlebih di akhir zaman nanti, ketika akan ditawarkan kepada kita, mau memilih melawan hukum Allah atau tetap setia kepadanya dengan ganjaran yang akan kita lalui, apakah kita akan tetap setia? Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita untuk menetapkan pilihan kita, mari kita tetap berdiri teguh untuk mempertahankan firman kebenaran Tuhan. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Menjadi pokok doa kita hari ini, mari kita terus meminta perlindungan dari Tuhan bagi kita dan seluruh orang yang kita kasihi, agar kita senantiasa dijauhkan dari mara bahaya. Karena kemarin saya sempat membicarakan mengenai pencurian yang terjadi di sebuah rumah makan. Kemarin saya membaca chatting di grup RT kami bahwa Pak RT mengingatkan, mari setiap keluarga untuk menjaga keamanan di rumahnya. Jangan sampai teledor mengenai mengunci pintu ataupun menaruh barang berharga di tempat-tempat yang mudah terlihat orang asing. Karena di kompleks sebelah, di RT lain katanya, dalam perumahan kami ini, ada pencuri yang masuk ke dalam satu kamar kos dan mengambil handphone dari si pemiliknya. Semakin sulit perekonomian, semakin banyak orang berpikir untuk mencari hal yang mudah dalam mencari keuntungan. Karena itu, mari kita menjaga diri kita dan senantiasa berharap akan kebaikan Tuhan melindungi kita. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, kita akan melanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai berjumpa lagi dan mari kita tetap senantiasa berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin.